Oke, kita masuk dulu di tahap pertama yaitu build quality kedua produk ini, di mana Scorp 2 Mini versus DJI RS3 Mini. Nah, kalau secara build quality menurut gua, begitu kalian pegang, kalian langsung bisa rasakan kedua gimbal ini terbuat dari material plastik intinya. Jadi secara bodinya semua terbuat dari material plastik, walaupun menurut gua plastiknya itu menggunakan ABS yang premium, jadi tetap bagus ya, nggak jelek, bukan seperti gimbal-gimbal murah lain sepertinya. Nah, untuk di area utama seperti motor dan armnya terbuat dari sama-sama dari besi atau plat seperti itu. Oke, yang membedakan lagi mungkin kalau kalian perhatikan sesuai namanya mini ya kan, kita bisa lihat ukurannya sama, secara garis besar sebenarnya sama, hanya terlihat RS3 Mini terlihat mungkin lebih kecil sedikit karena dia tidak memiliki handle tambahan yang dimiliki oleh si Scorp 2 Mini ini. Oke. Nah, yang membedakannya lagi mungkin di saat pembelian nih. Waktu kalian beli nanti, untuk si RS3 Mini kalian hanya akan dapat gimbalnya saja sama dus pembelian dan beberapa kabel koneksi untuk ke kamera. Nah, untuk si Scorp 2 Mini ini kalian akan mendapatkan tas hardcase seperti ini. Jadi enak untuk dibawa kemana-mana dan juga kalian akan mendapatkan nanti lighting portable dan juga dapat bonus lagi apa ya, tongsis yang terbuat dari material karbon, jadi kuat dan ringan seperti ini. Oke, itu secara build quality menurut gua keduanya masih bisa dibilang seimbang, hanya mungkin di beberapa fitur di pembeliannya itu lebih lengkap si Scorp 2 Mini. Oke, kita masuk ke sisi fiturnya, di mana kedua gimbal ini menurut gue asik banget. Kedua gimbal ini sudah memiliki fitur langsung balancing dalam mode potret. Jadi tidak perlu membeli lagi namanya plat L atau mungkin rig yang biasanya di gimbal-gimbal sebelumnya itu harus kalian lakukan untuk bisa melakukan mode potret. Nah, kedua gimbal ini sudah memiliki fitur langsung balancing dari awal untuk mode potret, stabil selama pelotnya benar. Tapi ada yang gue suka dari si Scorp 2 Mini ini yang tidak dimiliki oleh si RS3 Mini Sob, dimana dia itu sudah 3-in-1. Kalian bisa gunakan gimbal ini untuk mirrorless, bisa untuk smartphone dan juga action cam. Di pembeliannya kalian nanti akan dapat kedudukan untuk si smartphone-nya. Oke, dan ada fitur lagi yang menurut gue gokil banget, dimana si VAIO Scorp 2 Mini memiliki fitur AI, yang mana kalian cukup beri kode seperti ini, maka si gimbal bisa men-tracking kalian dengan sangat baik, bahkan walaupun kalian lari-larian. Yang mana di RS3 Mini fitur AI ini belum ada. Ya memang secara tahun pembuatan menurut gua ya memang lebih tua si RS3 Mini ya. Oke, bagaimana dengan pelot kedua gimbal ini? Nah, ini menarik nih sob. Secara spesifikasi tertulis ya, RS3 Mini itu mengatakan 2 kg beban maksimal kameranya. Untuk si Scorp 2 Mini itu 1,8. Berarti lebih baik dong RS3 Mini, ya nggak? Tapi realitanya menurut gua RS3 Mini itu masih di bawah si Scorp 2 Mini. Secara pembuktiannya seperti ini. Nanti gua akan tes dengan menggunakan Sony A7C plus lensa Sigma 24mm dan plus rig, yang mana bebannya lumayan lah seperti itu. Pada saat gue melakukan panning, sebenarnya kedua gimbal ini gak ada masalah. Tapi mulai terasa pada saat kalian mulai menggunakan misalnya mode POV ya, ngeroll gitu ya kan, yang ngetil, gue merasakan RS3 Mini itu seperti agak kewalahan motornya, sehingga dead zone-nya atau smooth-nya sudah jauh berkurang. Pada saat dia menggunakan beban maksimal, ya, beban kamera yang maksimal gitu, itu dia gerakannya tuh nggak smooth gitu, jadi kayak kaku. Motornya mampu, tapi untuk smoothnya dia berkurang. Di Scorp 2 Mini itu tidak ada masalah, bahkan kita lakukan tes yang mungkin over dari yang seharusnya. Gua akan gunakan si A7C plus rig plus lensa 24 240 mili, yang mana bebannya lumayan ya, panjang, lensanya lumayan panjang lah, berat. Pada saat kita gunakan si RS3 Mini, itu pen dia mampu. Oke, pen dia mampu. Tapi pada saat tilt, seperti kalian lihat, dia kehilangan kemampuan untuk membuat tilt dengan baik lah. Nggak mampu gimbalnya gitu. Keberatan sekali. Pada saat kita lakukan dengan beban yang sama, di Scorp 2 Mini nggak ada masalah. Mau di POV kan, mau di 360 kan, motornya itu tetap mampu menahan beban seberat itu dan tetap smooth. Poin yang gue suka adalah tetap smoothnya ini, karena percuma juga ya dia ngatakan bebannya mampu tapi smoothnya hilang, ya kasar juga gerakan gimbalnya, kaku lah gitu. Gue nggak mau, karena kita jelas butuh gerakan yang kadang momennya jelas kebanyakan smooth seperti itu. Secara spesifikasi kertas mungkin ya
DJI mengatakan dia lebih gede. Tapi realitanya menurut gua Scorp 2 mini lebih baik dalam hal pilot. Selebihnya menurut gua sih kurang lebih sama aja. Kedua gimbal ini memiliki mode POV, FPV gitu ya, mode Vortex 360 otomatis, lalu ya time lapse, hyper lapse gitu-gitulah ya, fitur yang butuh kalian koneksikan tentunya dengan smartphone atau dengan kamera kalian gitu. Secara fitur selebihnya karena menurut gua ya sama aja. Dan gak hanya kedua gimbal ini sih, semua gimbal di era sekarang kayaknya hal-hal seperti itu, mode Vortex, POV dan semuanya standar lah, biasa. Nah mungkin yang lebih atau yang bisa kita bandingkan dari kedua gimbal ini seperti yang gue jelaskan tadi, ya mungkin di Scorp 2 mini bisa untuk smartphone, action cam, lalu bisa untuk kamera mirrorless dengan beban yang menurut gue siap untuk pro, bahkan gitu, pro dalam tanda kutip kameranya mirrorless ya, bukan pro dengan kamera DSLR yang besar seperti itu. Oke, lalu mulai dari build quality, menurut gua kedua ini berimbang 100% sama sekali. Lalu fitur AI, nah secara fitur ya si Scorp 2 mini memiliki fitur AI yang pasti mempermudah kita kalau kita mau ngambil misalnya orbit, atau misalnya men-shoot diri kalian sendiri, itu menjadi nilai plus yang dimiliki oleh si Scorp 2 mini. Dari sisi harga, sebenarnya si RS3 harganya di 4 jutaan, tapi karena memang DJI sudah upgrade ya ke RS4, ini lagi obral segua jadi lebih murah. Cuman kalau kalian hitung dengan yang didapatkan mulai dari tas ya kan, fitur-fiturnya, AI-nya, bisa 3-in-1, dapat juga tungsten karbon. Menurut gua ini jadi lebih murah. Ini sekitaran 4,2 sekarang combo hitungannya. Kalau ini hanya body doang sekitaran 3,5 juta lah ya. Ya, kembaliin sama kalian yang mana kalian butuhkan secara fitur dan kemampuan. Gua hanya mereview apa adanya. Oke, dan sampai ketemu lagi mungkin di vlog gua berikutnya.